Hey gengs, speak with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku akan bawakan general reading. Temanya adalah daya tarik dirimu di mata seseorang ya. Ini general reading bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, kita mulai aja. Daya tarikmu di mata seseorang. Oke, daya tarikmu di mata seseorang seperti apa ya? Deg-degan deh aku bacainnya. Takut salah. Daya tarikmu. Ada orang-orang ini yang mes sama kamu. Kamu tuh kenapa kalau lagi kerja itu cuek? Kenapa memangnya? Atau mungkin gini ya kali ya. Kamu kan lagi kerja nih. Jadi kelihatan kamu tuh menarik atau pintar kali ya. Jadi ketika kamu lagi sibuk, ketika kamu lagi fokus mengerjakan sesuatu, itu ada orang-orang tuh yang kayak terkesima. Bisa ya kayak gitu ya, sampai terkesima. Tapi ada juga dari mereka yang pas lagi kamu fokus ya sama pekerjaan, mereka tuh jadi kayak pengen caper sama kamu, kayak cari-cari perhatian kamu, tapi kamunya nggak begitu peduli ya kayaknya ya, kamunya cuek. Atau gini, di saat kamu lagi fokus ya bekerja nih mungkin, nah ada orang-orang tuh mungkin yang kayak hubungi kamu, ngechat kamu ya, texting nih, mereka tuh pengennya kayak direspon sama kamu, tapi kamu kok lama banget sih ngeresponnya, ngapain aja sih gitu katanya. Jadi ada orang-orang juga yang berharap kamu tuh merespon mereka ya. Kamu tuh cuek, kamu tuh nggak peduli, kenapa katanya. Apakah aku yang tidak menarik? Atau kamukah yang mungkin punya banyak pilihan? Atau memang kamu nggak suka sama aku? Nah, ada orang-orang tuh yang berharap direspon sama kamu. Ada orang-orang yang berharap kamu tuh notice lah gitu keberadaan mereka. Atau kamu tuh ya perhatian kayak gitu sedikit ke mereka. Nah, soalnya aku lihat nih orangnya tuh kayak mupeng banget, pengen banget kamu tuh memperhatikan mereka sedetik aja, sedikit aja ya. Daya tarikmu di mata seseorang. Beberapa dari kalian itu suka sama binatang. Jadi ada yang bilang, sama binatang aja perhatian, gimana sama aku, gimana sama manusia gitu katanya. Sama binatang aja bucin, gimana nanti kalau bucin sama aku. Emangnya dia binatang ya? Kok dibanding-bandinginnya sama binatang? Oke, pokoknya ada yang bilang kayak gitu. Kamu tuh care, perhatian banget sama binatang, sama hewan-hewan. Mungkin beberapa dari kalian punya binatang peliharaan juga. Jadi ada yang mikirnya kayak gitu. Kamu tuh biasanya orang-orang yang baik sama binatang, baik juga nih, kind hearted person gitu ya sama manusia. Nah, jadi pengen tuh bawaannya tuh kayak pengen disayang sama kamu ya. Bawaannya tuh kayak pengen diperhatiin sama kamu. Jadi jangan cuma binatang aja dong yang diperhatiin, aku juga dong. Iya dong. Nah, gitu ya. Beda ya binatang sama manusia. Ada sih yang mirip. Kadang manusia juga mirip-mirip kayak binatang kelakuannya. Eh. Nah, daya tarik kamu. Ada tuh orang yang kayaknya susah jauh dari kamu, susah lepas sama kamu. Apa sih ini yang bikin susah jauh atau susah lepas? Kamu tuh ini apa kayak punya magnet gitu yang bikin orang tuh nggak mau jauh-jauh dari kamu, kayak ketarik lagi ke kamu. Padahal udah ada yang lebih cantik, lebih tampan dari kamu, tapi kenapa ke kamu terus gitu? Kenapa keponya ke kamu terus? Tapi ada juga sih yang tertariknya itu dari fisik. Mereka melihat fisik kamu. Mungkin fisik kamu tuh tipe-tipe yang apa ya? Tipe-tipe yang
fisiknya tuh ideal atau proporsional, atau tipe-tipe yang staminanya oke kali ya, sehat lah, tipe-tipe fisik yang sehat ya. Dan ada orang tuh yang apa ya, ngelihat kamu tuh semakin kamu cuek, malah mereka tuh makin pengen cari perhatian kamu ya. Mungkin bingung kali ya, kenapa sih kamu kok cuek gitu, apa aku kurang cantik gitu. Nah jadi ada orang-orang yang pengennya tuh kamu ya apa ya, kayak kepo lah ke dia gitu ya. Dan ada yang ngerasa kamu tuh tipe pasangan yang ideal buat mereka. Ibaratnya nih kamu bentukannya kayak gini nih, ya bentukan dari luar atau bentukan dalam-dalamnya kamu. Nah mereka tuh ngerasa ini nih standar gue banget nih gitu. Ada yang ngerasa kayak nih tipe gue banget nih. Itu gimana sih cara jadi pacar kamu, gimana sih caranya jadi pasangan kamu, yakin nih nggak tertarik sama aku gitu ya. Pengen sih, ada yang pengennya tuh jadi pasangan kamu langsung, nggak cuma yang baper-baper PDKT aja ya. Bawaannya tuh kayak pengen dilindungi sama kamu ya, apalagi kalau kamu tuh maskulin. Nah daya tarikmu, kamu tuh tipe-tipe yang sudah mapan ya guys, tipe-tipe yang ya stabil finansial mungkin atau stabil karir. Jadi tipe yang orang tuh kalau ngeliat kamu, ya pasti aku sejahtera nih deket sama kamu. Pasti aku tuh diperhatiin nih nanti sama kamu. Pasti aku nih happy nih, sejahtera nih kalau punya pasangan kayak kamu. Karena kamu tuh ya udah mapan gitu ya mungkin. Dan banyak dari kalian tuh kayak yang lagi sibuk-sibuknya, kayak lagi berkembangnya gitu loh, usia berkembang. Jadi kelihatan ada yang kamu fokuskan, ada yang kamu kerjakan, ada yang lagi on proses, mungkin nggak tahu proses apa, progres apa, tapi kelihatan lah apa aja yang kamu jalani saat ini ya. Nah beberapa dari kalian itu juga family man, family woman, mungkin perhatian dan care sama keluarga, tapi ada juga yang ngerasa kayak mereka tuh kayak dianggap keluarga atau family lah gitu. Pokoknya mereka ngerasa kayak kamu tuh keluarganya mereka. Even kalian itu nggak ada hubungan darah, tapi perhatiannya, care-nya itu kayak keluarga sendiri. Jadi kamu tuh kayak nggak membeda-bedakan. Padahal ya nggak ada hubungan darah, cuma teman biasa aja. Tapi perhatian kamu tuh super banget katanya ke orang-orang. Tulus aja gitu, nggak yang minta di apa ya, nggak tanpa pamrih lah gitu ya kebaikannya. Daya tarikmu ada yang ngerasa ya kamu ini orangnya pemikir. Saking pemikirnya kamu tuh bener-bener selalu mikirin orang lain dibanding diri kamu sendiri. Apalagi yang kamu pikirin ini seseorang ini mungkin gampang banget baper ya, atau baperan lah. Jadi kamu memperhatikan dia sedikit, dia tuh udah bapernya tuh kemana-mana. Aduh, merasa diistimewakan sama kamu, merasa dia tuh spesial ya di mata kamu. Nah ada orang-orang yang langsung baper ketika kamu tuh memperhatikan mereka. Padahal mungkin kamu baiknya ya ke semua orang kayak gitu, tapi ada orang yang mikirnya kok kamu menspesialkan mereka, kamu mengistimewakan mereka. Dan banyak juga dari kalian ini jarang banget mikirin diri sendiri, selalu mikirin yang pertama itu orang lain. Makanya tuh suka ada yang memanfaatkan kebaikan kamu ya, makanya suka ada yang cari-cari perhatian kamu, ada yang pengen kayak ya pengen memanfaatkan kamu sih, karena saking baiknya kamu ya. Daya tarikmu, nah ada yang tertarik ya sama kamu tuh bagaimana ketika kamu bicaranya itu kelihatan seseorang yang wawasannya tuh luas, berpengetahuan, berpendidikan. Gak usah yang gak usah ngobrol yang terlalu tinggi ya, yang santai-santai aja tapi tuh nyambung lah gitu ya.
karena zaman sekarang susah juga kan cari orang yang nyambung ya. Nah, kamu bagus dalam hal komunikasi, menyampaikan apa yang kamu komunikasikan itu jelas ya, tanpa basa-basi gitu kan. Dalam komunikasi juga kelihatan aja gitu, bukan yang ada kan orang yang cuma cantik atau tampan tapi pas diajak ngomong tuh zong banget. Tapi kalau kamu tuh komunikasi tuh salah satu kelebihan kamu katanya. Dan ini pembawaan kalian tuh tenang orangnya, seseorang yang tenang. Mungkin ya banyak yang dekat sama kalian juga jadi ngerasa tenang, merasa apa ya, merasa tenang tuh kayak nyaman juga, merasa aman, merasa tenang, jadi kayak dilindungi atau dijaga. Ya mereka nggak risih sih deket sama kamu juga. Dan kamu juga orangnya kalau ngomong nggak ini sih ya, sangat memperhatikan apa yang kamu bicarakan. Jadi kamu tuh nggak mau orang tuh sakit hati atau tersinggung sama kata-kata kamu. Jadi ketika kamu bicara tuh kelihatan banget bener-bener ditata bahasanya kamu ya. Daya tarikmu di mata seseorang. Kalau ada yang bilang, "Kak, kok shuffle-nya gitu sih?" Ya emang reader-reader yang udah biasa tiap hari reading tuh shuffle-nya biasa aja guys, nggak yang heboh-heboh kayak orang lagi main kartu gitu. Nggak, kita simpel-simpel aja kok sebenarnya, sesantai itu. Mau shuffle-nya kayak gimana juga nanti ya kartu yang keluar akan tetap sama gitu, karena hasil readingannya ya memang seperti itu. Jadi shuffle itu nggak terlalu ngaruh sebenarnya ya, mau shuffle kayak gimana juga. Daya tarikmu di mata seseorang. Kamu itu, mungkin beberapa dari kalian itu love language-nya word of affirmation. Ada orang-orang tuh yang kayak agak melayang ya kalau lagi texting, chatan sama kamu, kalau lagi komunikasi. Entah mereka hanya yang gampang baper atau mereka jadi baper ketika mereka itu komunikasi sama kamu. Terutama komunikasi by chat ya, by text. Nah, mereka tuh kayak aduh kamu nih perhatian banget mungkin ya, kalian perhatian atau kamu tuh suka flirtingin mereka, jadi mereka yang kayak aduh gitu, jadi kayak gemes sendiri sama kamu, atau mereka melayang gitu pas chat-chatan sama kamu, nggak tahu kamu ngapain sampai mereka melayang, atau mereka hanya yang memang baper, atau mereka ngerasa spesial bisa chattingan sama kamu, atau mereka ngerasa kamu perhatian, kamu memperhatikan mereka dari kata-kata kamu gitu ya. Daya tarikmu, karena saking kamu punya daya tarik, banyak orang-orang ini yang suka terbayang-bayang sama kamu, sampai-sampai overthinking, sampai-sampai susah tidur mikirin kamu ya. Ada juga yang sampai mimpiin kamu. Nah loh, mimpi apa ya ini ya. Dan saking mereka tertarik ya, kamu punya daya tarik tersendiri. Banyak dari mereka itu yang suka liatin foto-foto kamu. Aduh, foto apa ya? Mungkin memperhatikan sosial media ada. Ada juga yang lihat-lihat sosial media kamu, stalking kamu posting apa, atau ada foto-foto apa di sosial media kamu. Dan jiwa kamu tuh hangat katanya tuh. Baik, jadi ketika orang dekat sama kamu tuh ngerasa di apa ya, very welcoming gitu ya, very welcoming. Kamu sangat welcome sama mereka. Kamu baik, hangat. Bukan tipe-tipe yang jutek, bukan tipe-tipe yang galak, untouchable, tapi mereka bisa ngerasain kalau kamu tuh kayak menerima mereka, menerima keberadaan dan kehadiran mereka di dekat kamu. Merasa disayang juga gitu sama kamu. Mungkin kamu tipe yang lovable atau seseorang yang suka menyebarkan aura positif, seseorang yang suka spread love gitu ke siapapun juga ya. Daya tarik buat kalian yang suka olahraga, ada orang-orang yang sangat tertarik ketika kamu lagi olahraga,
atau mereka melihat badan kamu dengan stamina yang bagus karena kamu rajin olahraga, atau ada yang ya melihat ya fisik kamu oke gitu karena kamu suka olahraga. Nah, itu buat kalian yang suka olahraga. Dan apa ya, pemikiran kamu tuh out of the box, beda sama yang lain. Orang tuh mungkin ya punya pandangan yang sama ya akan satu topik, tapi kalau kamu kok kamu punya pandangannya lain, kok kamu punya pandangan yang out of the box, beda dari yang lain. Ya mungkin kamu unik ya. Ide-ide kamu tuh ide-ide yang brilian lah, beda dari yang lain juga. Ketika orang tuh udah pada mentok nih ya, mungkin ada masalah, orang tuh udah bingung nih, bingung banget harus gimana, tapi tuh kamu ada aja idenya ya, tapi kamu tuh ada aja solusinya. Pokoknya apapun yang keluar dari pikiran kamu itu tuh nggak sembarangan lah ya. Mungkin ide-idenya tuh cemerlang dan bisa diterima sama mereka. Nah, banyak juga nih dari kalian hadirnya itu membawa pencerahan ya, membawa cahaya, pencerahan buat orang sekitar. Ya, bagus lah, bermanfaat ya kamu tuh hadir di dalam hidup mereka. Mungkin ya kata-kata, pemikiran itu mereka ngerasa tercerahkan lah sama kamu. Mungkin kamu suka bantu mereka ya, atau menasehati, atau kasih beberapa advice. Nah, itu tuh apa yang keluar dari mulut kamu itu sangat bermanfaat katanya. Ya. Daya tarikmu, kamu terlihat seseorang yang mencintai diri kamu sendiri. Jadi tahu gak sih, ketika ada orang-orang yang sangat mencintai dirinya sendiri, itu kelihatan banget dia sangat menghargai dirinya, dia gak mau disembarangin, dia juga tahu ya batasan-batasan, tahu boundaries dan prinsipnya tuh apa. Jadi terlihat seseorang tuh yang kayak apa ya ngomongnya nih, jadi terlihat seseorang yang ya kamu aja tuh bisa secinta itu sama diri kamu. Jadi mereka takut buat melewati batasan-batasan, buat melewati prinsip-prinsip yang udah kamu pegang. Nah, jadi intinya ya kamu memang terlihat seseorang yang self-love ya. Self-love, mencintai diri kamu sendiri. Jadi orang tuh bakalan takut nih buat melewati batasan-batasan itu. Apalagi kalau kamu seseorang yang berprinsip ya. Kamu punya boundary sendiri dari orang-orang itu. Jadi orang-orang itu juga takut sama kamu. Jadi orang-orang itu juga menghargai kamu juga, karena kamunya juga menghargai diri kamu sendiri. Daya tarik kamu adalah kamu tuh kalau udah disakiti, dikecewakan atau patah hati, kamu tuh bener-bener yang kayak langsung cut off. Nah, orang-orang yang di cut off sama kamu, atau orang-orang yang negatif atau toxic yang sudah di cut off sama kamu, mereka tuh makin lama jadi malah makin penasaran sama kamu, malah jadi ngelihatnya bukan dibilang sombong atau bukan dibilang kamu so asik nih gitu ya cut off mereka, enggak, tapi mereka tuh jadi kayak, kok kamu bisa ya cut off mereka gitu ya dari hidup kamu, kok kamu bisa ya kayak nggak butuh mereka, kok kamu bisa kayak hidup sendiri ya, kok kamu bisa apa-apa sendiri, independen. Nah, mereka tuh malah jadi bertanya-tanya dan malah jadi bingung. Dulu kamu kok kayak butuh mereka, dulu kamu selalu cari-cari mereka, kayak mengandalkan mereka banget, kayak seolah-olah I cannot live without you gitu ya. Tapi sekarang kenapa kamu tuh berubah katanya, kenapa kamu tuh kayak gak membutuhkan mereka lagi, kenapa tuh kamu jadi cuek, gak mau peduli gitu ya. Mereka chat atau mereka cari kamu juga kamu biasa aja. Mereka kayak pengen banget gitu loh ngeliat kamu tuh kesulitan atau kesusahan, dan kamu tuh cari-cari mereka atau butuh bantuan mereka. Tapi ternyata kamu tuh gak cari-cari mereka. Ya, jadi nih orang-orang ini nih kayak tertarik, semakin kamu cuekin malah jadi pengen tahu kehidupan kamu tuh sekarang kayak gimana ya. Dan anehnya semakin kamu cuek sama mereka, kamu tuh malah jadi makin berkembang, makin sukses, makin berhasil, makin cantik, makin tampan, malah jadi makin keren. Nah, itu kan bikin mereka jadi
gemes sendiri sama kamu ya. Kok ditinggalin kok malah berubah, kok ditinggalin kok malah jadi makin-makin nih gitu. Nggak semuanya bilang kamu sombong sih, justru malah jadi mes juga ya, kok menjauh dari mereka kok kamu malah makin bersinar gitu katanya ya. Dan yang mereka bingungnya juga adalah kamu bisa meng-cut off mereka tanpa ragu-ragu. Dan setelah cut off malah kamu benar-benar nggak membutuhkan mereka sama sekali gitu. Padahal mereka tuh nunggu-nunggu banget kamu butuh dan cari mereka. Tapi ternyata tidak ya. Ya mereka cukup heran sih kamu bisa cut off mereka. Mereka mikirnya kamu nggak mungkin lah setega itu cut off. Nggak mungkin kamu tuh nggak cari-cari mereka lagi, tapi kenyataannya ya kamu bisa ya menjauh dari mereka, kamu bisa hidup tanpa mereka. Oke, kayaknya itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku akan kasih pesan semesta untuk kalian. Pesan semesta, apa yang universe ingin katakan untuk kamu? Pesan semesta untuk kamu adalah kamu tuh akhir-akhir ini ya mungkin lebih sering kayak di rumah aja, menutup diri, gak membaur, gak membuka diri. Jadi pesan semestanya apa? Kenapa kamu tuh menutup diri katanya? Kamu mungkin lagi menjauh dari seseorang. Ya, kayak kamu lagi memberi batasan nih sama seseorang. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mungkin orang itu negatif atau toxic, it's okay aja kalau itu bikin kamu happy. Tapi membuka diri nggak apa-apa juga loh katanya. Tapi jangan terlalu keras sama diri sendiri nih katanya, terutama kalau lagi banyak meluangkan waktu untuk pekerjaan. Kamu juga butuh waktu untuk diri kamu sendiri gitu ya. Ini ada dari kalian yang lagi terbayang-bayang seseorang. Maunya apa? Kenapa terbayang-bayang seseorang? Apa ya pesan semestanya? Ini kamu tuh lagi ada yang terbayang-bayang. Disuruh action kali ya, karena di sini nih tampilannya kayak disuruh maju. Disuruh action atau maju. Kalau lagi terbayang-bayang seseorang. Aku sih nggak tahu masalah kalian apa. Cuma ya cobalah action ya. Jangan stuck aja. Jangan diam di tempat. Apalagi nih ya. Pesan semesta untuk kamu, beberapa dari kalian itu lagi bingung untuk mengambil keputusan. Sebenarnya tuh udah yakin mau pilih keputusannya apa, cuma kayak masih menimbang-nimbang. Katanya coba tenangin diri dulu, kalau mau ambil keputusan coba di suasana yang tenang. Suasana yang energi kamu tuh lagi fine-fine aja, nggak yang lagi terburu-buru, nggak yang lagi anxiety, nggak lagi worry gitu. Nah jadi ketika mau ngambil keputusan, coba dalam suasana yang tenang ya. Coba perbaiki komunikasi sama seseorang. Katanya ada nih komunikasinya lagi nggak baik. Kalau mau komunikasi ya coba aja, nggak apa-apa dimulai. Ini kayak lagi bimbang mau komunikasi ya kayaknya beberapa dari kalian ini. Kayak lagi maju mundur mau komunikasi. Nah beberapa dari kalian ini lagi menjauh sama seseorang. Bisa lagi menjauh atau hati-hati nanti dalam waktu dekat akan menjauh sama seseorang. Mungkin bisa hati-hati dalam berkata, dalam bertingkah laku ya, dalam memperlakukan seseorang. Kalau misalnya kamunya energinya lagi temperamen, marah-marah terus gitu ya, nanti yang ada malah jadi menjauh, ada masalah, ada konflik sama seseorang, itu hati-hati. Tapi buat kalian yang memang lagi menjauh, mungkin bisa dicari solusi kali ya, cari solusi atau ya jangan ribut-ribut terus deh, jangan ada konflik sama siapapun ya, dan jangan terlalu keras kepala. Coba turunin egonya sedikit gitu ya, dicari solusinya, ngobrol bareng-bareng atau diskusi. Kan lebih enak kayak gitu gak sih? Kayak sama-sama terbuka, sama-sama open. Kau maunya apa, dia maunya apa. Ini gak harus tentang relationship aja. Jadi tuh win-win solution, dicari tengahnya tuh gimana. Pesan semesta, coba ambil waktu untuk merenung, ambil waktu luang ya, untuk me time atau diri sendiri. Nah, coba kamu berkontemplasi di situ. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan sekarang?
Apa fokusnya kamu sekarang? Kamu tuh mau ngapain, mau melakukan apa? Nah, itu ya. Pokoknya kamu perlu waktu untuk merenung atau perlu waktu untuk ngobrol ke diri sendiri. Kalian suka berkontemplasi gitu gak sih? Coba deh. Ya, kalau yang suka meditasi pasti tahu. Meditasi juga kadang bisa kan berkontemplasi. Mirip-mirip lah meditasi sama kontemplasi itu, ya. Oke, itu aja ya, geng. Semoga membantu dan bermanfaat. I love you all. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!